Subandrio sampai saatnya yang terakhir di muka Mahmilub belum juga dapat menjawab berapa rakaat sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Lalu dikatakannya saja banyak dan dikerjakannya seluruh waktu 4 rakaat masing-masing. Beres. Ya. Yusuf muda dalam juga nggak mempedulikan dasar yang pertama itu. Bahkan mengatakan lupa ketika ditanya dan mengatakan tidak tahu bahwa beristri lebih dari 4 dilarang oleh agamanya. Padahal dia datang dari Aceh yang disebut Serambi Mekah. Ya. Inilah contohnya orang-orang yang memegang kekuasaan negara di masa Orde Lama. Mengaku percaya kepada Tuhan yang Maha Esa di bibir, tapi tidak pernah mendekatkan diri kepada Tuhan menurut agama yang mereka peluk sebagai pusaka dari ayah bundanya. Ya oke, teman-teman, mungkin kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam obrolan kita pada sore hari ini, ngops bareng ya di IG Live, membahas ya tema-tema singkat saja, tema-tema kecil saja. Kayak episode pertama kemarin kita membahas bagaimana ada nggak sih ateis yang baik ya. Kalau saya berargumen nggak mungkin ada ateis yang baik, dan saya belum pernah ketemu ateis yang baik ya. Kalaupun baik pasti dia punya agenda di belakang layar ya. Kenapa? Karena ya kalau dia nggak percaya Tuhan, dia nggak percaya hari akhirat, maka tujuan dari semua perbuatan dia hanya dirinya sendiri ya, kepentingan dirinya sendiri saja ya. Jadi pasti kalau dia berbuat baik pada kita tuh pasti ada maunya ya, bukan karena pengen berbuat baik. Dia nggak percaya sama pahala, nggak percaya sama akhirat, nggak percaya sama Tuhan gitu ya. Jadi nggak mungkin, nggak bisa orang menjadi baik tanpa agama tuh nggak bisa, tanpa Tuhan tuh nggak bisa. Nah kemudian pada sore hari ini kita bahas tema yang ya agak-agak serem dikit, munafik gitu ya. Tapi saya nggak mau bicara dari sisi konsep ya, secara konsep fundamentalnya munafik itu apa sih. Kita rata-rata di sekolah udah diajarin ya bahwa ciri-ciri kemunafikan itu ada 3 yang paling banyak diketahui orang gitu ya. Ya, kalau bicara dia dusta ya, kalau dia berjanji dia ingkar, kalau dia diberi amanah dia khianat ya. Ada juga dalam hadis lain diceritakan ketika bermusuhan dia paling jahat ya, misalnya gitu ya, paling sadis, paling tega lah gitu, raja tega. Nah itu orang munafik kayak begitu ya. Banyaklah ciri-cirinya, saya nggak akan bahas dari sisi itu. Saya hanya ingin bercermin pertama-tama dari sebuah tulisan karya Buya Hamka. Ya, ini bukunya. Ini bukunya sebenarnya kumpulan tulisan. Jadi kumpulan dari artikel-artikel beliau yang ditulis di majalah Gema Islam dan Panji Masyarakat. Ya, Panji Masyarakat sih ya. Yang judulnya, rubriknya namanya Dari Hati ke Hati. Maka kumpulan tulisannya namanya Dari Hati ke Hati juga. Ya. Ini dari sebuah tulisan tahun 66 kalau saya nggak salah ingat ya. Di sini nggak ditulis tahun berapanya, tapi kalau saya lihat karena Panji Masyarakat itu kan dibredel tahun 61, kemudian diterbitkan dihidupkan kembali tahun 66 ya. Nah, begitu tahun 66 hidup lagi kan Orde Lama. Sebenarnya Orde Lama bukan istilah yang formal ya. Demokrasi terpimpin lebih tepatnya gitu ya. Demokrasi terpimpin itu udah bubar ya. Soekarno sudah dijatuhkan gitu ya. Nah, kemudian barulah di edisi-edisi tahun 66 ke atas, ya terutama tahun 66, Buya Hamka ini memberikan kritik yang sangat keras ya kepada demokrasi terpimpin, kepada Soekarno, terutama Soekarno. Ya, Soekarno lah yang beliau anggap paling bertanggung jawab, ya, paling bertanggung jawab. Kenapa? Ya karena itu demokrasi terpimpin itu, yang namanya demokrasi terpimpin, pemimpinnya itu adalah Soekarno. Ya, jadi nggak bisa melarikan diri dari situ, dari tanggung jawab situ, ya. Nah, di situ beliau mengkritik keras ya, dan kita bisa paham bahwa beliau ini baru keluar dari penjara ya. Beliau itu ditahan selama 2 tahun tanpa ada pengadilan sama sekali ya. Jadi Buya Hamka itu di penjara 2 tahun tanpa ada peradilan sama sekali.
Pokoknya beliau dituduh sebagai pelaku pelaku makar, gitu ya. Jadi kita bisa paham kenapa Buya Hamka tuh mungkin melampiaskan kemarahannya ya setelah ketika tahun 66 di Panji Masyarakat yang baru terbit kembali, gitu ya. Tapi artikel yang satu ini tajam sekali, ya, keras sekali ya. Judulnya adalah Pancasilais Munafik. Ya. Kebetulan tanggal 1 kemarin kita baru secara formal memperingati hari lahir Pancasila, katanya gitu ya. Nah, ini ada tulisan yang menarik ya tentang Pancasilais Munafik. Saya dari tadi mencari-cari apa nih, ada paragraf yang bisa dibaca untuk mewakilinya nggak? Ternyata agak sulit juga gitu ya. Tapi intinya ini Buya Hamka ini menyoroti proses peradilan dari dua orang tokoh demokrasi terpimpin, yaitu Dr. Subandrio dan Yusuf Muda Dalam. Ya, dengan terus terang beliau katakan, ya, ini paragraf pertama dan paragraf keduanya ya. Dua orang pentolan Orde Lama telah dihadapkan ke pengadilan subversif, yaitu Dr. Subandrio dan Yusuf Muda Alam. Keduanya dijatuhkan vonis hukuman mati. Kita namai orang-orang ini Pancasilais Munafik. Ya. Kalau teman-teman tahu Buya Hamka, ini suatu hal yang sangat tidak lazim sekali ketika Buya Hamka tuh dengan to the point menyebut satu orang atau dua orang gitu ya, menyebut namanya dan menyebut mereka sebagai orang munafik. Itu bukan kejadian biasa. Ya, Buya Hamka yang sangat halus, sangat lembut sekali ya. Kalau sampai ngomong kayak begini, ya, ini tandanya ya kalau bahas istilah saya kekesalannya udah diubun-ubun gitu. Ya udah luar biasa lah gitu ya. Bertahun-tahun lamanya dasar negara Pancasila itu dipermainkan di ujung bibir dan dimuntahkan dari hati. Menjadi isi dari pidato untuk orang banyak, tetapi dilanggar dalam tindakan hidup sehari-hari. Dipandang khianat orang lain yang dituduh tidak setia pada Pancasila, dan orang yang tidak berdaya itu tidak diberi kesempatan membuktikan bahwa si penuduh itulah yang sebenarnya menjadikan Pancasila itu permainan bibir. Ya, keras sekali. Sampai paragraf ketiga masih keras, gitu ya. Nah, kemudian di paragraf berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Kelima sila itu dilanggar satu demi satu, kata Buya Hamka. Dengan tidak mengenal lagi hari esok. Karena masing-masingnya percaya bahwa mereka akan berkuasa buat selamanya. Apalagi yang ditakutkan? Bukankah musuh-musuh telah ditumbangkan satu persatu? Terutama orang-orang yang selama ini dalam tindak hidup dan dalam amal kepada Pancasila. Memang orang yang jujur ditakuti dan dibenci oleh orang munafik. Ya, jadi tajam sekali serangan Buya Hamka di sini. Ya, Buya Hamka ini menyerang langsung pada dua orang, disebut namanya, ya, yaitu Dr. Subandrio dan Yusuf Muda Alam. Ya, kata beliau, sila pertama Pancasila, kata Buya Hamka, sila pertama kita ini Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi orang nggak bertuhan itu nggak punya tempat di Indonesia. Ya, tapi anehnya Dr. Subandrio, kata ini tulis beliau nih ya. Subandrio sampai saatnya yang terakhir di muka Mahmilub belum juga dapat menjawab berapa rakaat sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Lalu dikatakannya saja banyak dan dikerjakannya seluruh waktu 4 rakaat masing-masing. Beres. Ya. Yusuf Muda Dalam juga nggak mempedulikan dasar yang pertama itu. Bahkan mengatakan lupa ketika ditanya dan mengatakan tidak tahu bahwa beristri lebih dari 4 dilarang oleh agamanya. Padahal dia datang dari Aceh yang disebut Serambi Mekah. Ya. Inilah contohnya orang-orang yang memegang kekuasaan negara di masa Orde Lama. Mengaku percaya kepada Tuhan yang Maha Esa di bibir, tapi tidak pernah mendekatkan diri kepada Tuhan menurut agama yang mereka peluk sebagai pusaka dari ayah bundanya. Sehingga terbaliklah keadaan. Orang yang tekun percaya kepada Tuhan, mengerjakan perintah dan menghentikan larangan Tuhan, dipandang anti Pancasila. Orang yang taat mengerjakan agama dicap reaksioner atau kontra-revolusioner. Ya, itu sedikit aja ya, kita nggak perlu terlalu banyak dibaca. Kalau dibaca semuanya ya cukup jadi maka saya nggak perlu bicara lagi gitu ya. Banyak sekali yang beliau bicarakan, bagaimana ketuhanan yang Maha Esa dilanggar, bagaimana kemanusiaan yang adil dan beradab itu juga dilanggar, ya, sampai-sampai orang-orang dituduh makar dengan zalim, salah satunya Buya Hamka sendiri. Dan Buya Hamka juga menyoroti misalnya Sultan Syahrir juga akhirnya mati dalam tahanan, ya, betapa banyak para pejabat punya mobil mewah sementara orang-orang nggak punya rumah, tidur di bawah jembatan, ya. Kemudian berdirilah gedung-gedung monumen, patung-patung yang nggak dapat mengenyangkan perut rakyat.
Jadi pemerintah pada masa itu membangun bangunan yang canggih-canggih, padahal itu nggak bisa ngasih makan rakyat. Diobati perut rakyat yang lapar dengan pidato. Pidato dipakai untuk memberi makan perut rakyat. Dikiranya rakyat itu kenyang, ya, dengan pidato, ya. Tapi yang terjadi adalah rakyat itu menderita. Rakyat menderita, padahal sementara orang yang berkuasa semuanya mengklaim Pancasila. Ya. Judul bukunya Dari Hati ke Hati. Ya, udah ada edisi barunya ini yang saya punya di Selama, masih terbitan Pustaka Panji Mas. Ya, kalau yang sekarang terbitan Gemain Sani Press, ini bukan iklan. Ya, ya silakan dicari aja. Ya. Nah di situ kita bisa lihat bahwa dalam episode sejarah kita ternyata ada masa-masanya ketika Pancasila itu dijadikan alat untuk mengklaim, ya, alat mengklaim diri sendiri. Saya inilah yang paling Pancasila, saya yang paling Pancasilais, ya. Itu sebenarnya dekat dalam bahasa juga, ya. Saya paling gak nyaman juga mendengar istilah seperti itu, saya Pancasila. Itu salah gitu, ya. Kenapa? Pancasila itu kata benda. Ya, kalau mau bilang saya ini sejalan dengan Pancasila, ya saya Pancasilais gitu, ya. Tapi saya Pancasila tuh nggak benar, ya. Nah kemudian jadi dalam sejarah pernah terjadi hal seperti itu, ya. Pernah terjadi masa-masanya, ada masa-masanya ketika semua orang yang mengaku paling Pancasila ternyata paling banyak melanggar Pancasila itu sendiri, ya. Pada masa itu Soekarno berkuasa, beliau jadi presiden, namanya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu dimulai dengan dekret presiden. Dekret presiden itu adalah adalah sebuah ketetapan dari presiden, bisa dikatakan demikian, gitu, ya, yang membubarkan konstituante begitu saja. Konstituante ini adalah sebuah lembaga yang sengaja dipilih, ya, dipilih artinya rakyat sadar bahwa lembaga ini ada, ya, betul-betul dipilih untuk menyusun kembali dasar negara dan undang-undang dasar. Tapi kemudian tiba-tiba dipotong begitu saja setelah debat selama 2 tahun, 57 sampai 58 sampai 59. Bulan Juli 59 tiba-tiba Soekarno mengeluarkan dekret presiden, bubarlah konstituante, kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ya. Setahun berikutnya tiba-tiba partai yang juara 2 di pemilu 55, bayangin ya, partai juara 2 di mana antara juara 2 sama juara 1 angkanya tuh tipis, ya. Bisa-bisanya juara 2 dibubarkan. Apa yang dibubarkan? Masyumi dan PSI. Bukan PSI yang sekarang, ya. PSI-nya Partai Sosialis Indonesia, partainya Sultan Syahrir, ya. Ini partai yang jumlahnya kecil tapi cukup signifikan pengaruhnya, ya. Karena banyak tokoh intelek di balik di sana, ya. Masyumi dan PSI ini termasuk dua partai yang cukup dekat hubungannya, gitu, ya. Selain Sultan Syahrir juga ada Pak Rosihan Anwar. Pak Rosihan Anwar itu sangat dekat dengan Buya Hamka, sangat membantu di majalah Gema Islam dan pokoknya dekat lah dengan Buya Hamka, gitu, ya. Sering menulis bersama Buya Hamka, ya. Nah jadi kita bisa bayangkan demokrasi macam apa ketika partai juara 2 yang angkanya hanya beda koma saja dari juara satunya bisa dibubarkan begitu saja. Ya, kemudian dibentuklah MPR gotong royong, ya. Yang milih siapa? Soekarno juga. Kemudian dibentuklah Dewan Pertimbangan Agung, siapa yang milih? Soekarno juga. Semuanya Soekarno. Makanya namanya demokrasi terpimpin, ya. Beliau sendiri sebelum dekret presiden sudah menyuarakan itu, bahwa kata beliau banyaknya partai itu bikin perdebatan nggak selesai, ya. Banyaknya partai bikin perdebatan nggak selesai, kata beliau. Oleh karena itu kita butuh demokrasi terpimpin, ya. Jadi supaya satu suara, supaya yang tidak sejalan dengan revolusi, ya kita keluarkan aja. Ya masalahnya yang jurinya adalah dia sendiri. Ya, itulah yang dikritik banyak orang. Bukan hanya Buya Hamka doang yang kritisi demokrasi terpimpin, banyak orang mengkritisi demokrasi terpimpin, ya. Tapi di masa-masanya ya sulit mengkritisi, ya, karena kalau dikritisi ya yang berani mengkritik ya seperti Buya Hamka lah, di penjara. Ya, di penjara selama 2 tahun tanpa peradilan sama sekali, ya. Nah, ada masa-masa seperti itu, ada masa-masa ketika Indonesia seperti itu. Dan pada saat itu kita tahu Soekarno itu kalau kita lihat sejarahnya dia punya hubungan dengan PNI, ya, PNI. Tapi pada masa-masa itu yang lebih dekat dengan Soekarno justru PKI, ya, Partai Komunis Indonesia. Sebenarnya semua akademisi juga menganalisis
Dan Buya Hamka sendiri menganalisis demikian sama juga, bahwa Soekarno itu bukan komunis, Soekarno tidak komunis, Soekarno tidak PKI, Soekarno tahu PKI itu berbahaya. Ya, jadi semua menyatakan demikian kok. Ya, semua menyatakan demikian. Jadi jangan salah. Kadang-kadang orang menganggap Soekarno itu komunis, enggak. Ya, Hamka juga bilang nggak begitu. Ya, dan Hamka mengatakan bahkan dalam kritik yang paling tajam sekalipun, Hamka tuh tahu persis bahwa Soekarno itu sebenarnya sangat beriman pada Islam. Jadi dia nggak sama sekali nggak komunis, sama sekali tidak ateis, nggak sama sekali nggak gitu ya. Tapi pada saat itu terjadi mungkin ya, ini salah satu, ini analisis para cendekiawan saja, ada simbiosis mutualisme, katakanlah demikian ya, saling memanfaatkan ya. Jadi saling memanfaatkan antara PKI dengan Soekarno. PKI merasa memanfaatkan Soekarno, Soekarno merasa memanfaatkan PKI ya. Perlu diketahui bersama teman-teman ya, PKI itu dulunya anti sama Soekarno ya. PKI itu sangat anti. PKI itu dulu menyebut Soekarno sebagai antek Jepang ya. Kenapa? Karena kelompok-kelompok komunis ini sangat tidak setuju kalau dengan pekerjaan BPUPKI ya. Mungkin simpan aja dulu ya, saya cerita dari awal dulu ya. Saya cerita tentang sejarah Pancasila ya. Pancasila tuh kalau kita mau ambil singkatnya saja, kemarin kan kita ada peringatan nih dari pemerintah ya, untuk memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 ya, 1 Juni ya. Ini sebenarnya perlu dikritisi juga. Kenapa? Karena kurang tepat kalau dibilang Pancasila lahir 1 Juni. 1 Juni itu adalah dimulainya sidang BPUPKI ya, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia gitu ya. Jadi ini lembaga yang yang diperbolehkan oleh Jepang. Ya, jadi bukan dibuat oleh Jepang, tapi diperbolehkan oleh Jepang gitu ya. Jadi mereka Jepang ini memberi lampu hijau supaya Indonesia bisa merdeka ya. Ceritanya begitu. Mungkin ya ini motivasinya apa lain soal ya. Ini barangkali Jepang sudah menilai-nilai kayaknya mereka juga nggak akan kuat bertahan lama gitu ya. Padahal itu kan menjelang tahun 45 ya, menjelang di bom atomnya Hiroshima dan Nagasaki ya. Mungkin mereka udah ngerasa nggak kuat barangkali ya, nggak bisa selamanya berkuasa gitu ya. Nah, itu lain soal lah. Yang jelas Jepang memberikan lampu hijau, lalu kemudian dibentuklah BPUPKI. Sidangnya dimulai 1 Juni. 1 Juni Soekarno pidato. Dalam pidato itu beliau mengusulkan Pancasila. Namanya udah ada Pancasila. Silanya udah ada 5, namanya juga Pancasila, pasti silanya 5 gitu ya. Tapi silanya nggak sama seperti yang kita ketahui sekarang ya. Bukan ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, bukan itu ya. Yang pertama itu justru tentang nasionalisme ya. Yang pertama nasionalisme dulu ya. Ketuhanan taruh nomor terakhir ya. Yang kedua tuh internasionalisme kalau nggak salah ya, internasional dan kemanusiaan ya, dan seterusnya. Jadi urutannya agak berbeda, kalimatnya juga sangat berbeda ya. Kalimatnya sangat berbeda, urutannya sangat berbeda. Ketuhanan itu justru taruh paling belakang. Itu usulan Soekarno ya, usulan Soekarno. Pidato ini dapat sambutan baik ya, dapat sambutan baik. Namanya disambut baik gitu ya. Kan usulan kita kan nggak berprasangka macam-macam ya sama orang berikan usulan. Tapi kemudian digodok oleh panitia 9 ya. Ada 9 orang panitia, mudah-mudahan saya hafal ya. Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin ya. Kemudian ada Pak Ahmad Subarjo, ada Pak A.A. Maramis ya, satu-satunya yang non muslim. Kemudian ada 5 ya, ada 4 tokoh Islam ya, ada 4 tokoh Islam di situ ya. Haji Agus Salim ya, Kiai Wahid Hashim dari NU, Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir ya, ini tokoh, bukan Kahar Muzakir ya, Kahar Muzakir ini tokoh Muhammadiyah. Yang satunya lagi, nah ini yang saya sering salah sebut nih ya, silakan dicek lagi deh namanya lah. Saya takut salah nih karena namanya sulit. Beliau adalah adik dari Haji Umar Said Cokroaminoto, tokoh Serikat Islam ya. Saya sering salah nyebut namanya, daripada salah mendingan nggak usah disebut lah ya. Silakan teman-teman di googling aja, nggak apa-apa. Ada 9 tokoh, yang tokoh Islam nih 4 yang tadi ya. Ini 4 orang hebat kan ya. Haji Agus Salim nggak usah ditanya lah siapa ya. Kiai Wahid Hashim tokoh NU, Kiai Haji Abdul Kahar Muzakar tokoh Muhammadiyah, satu lagi adiknya Haji Umar Said Cokroaminoto tokoh Syarikat Islam ya. Nah, kemudian digodok habis ya. Sultan Syahrir nggak ada, bukan di panitia 9 ini nggak masuk gitu ya.
Kemudian digodok hasilnya sama nggak ya? Namanya digodok, hasil akhirnya nggak sama. Hasil akhirnya adalah seperti yang kita kenal. Ya, ini diresmikan tanggal 22 Juni 1945. 22 Juni diresmikan Piagam Jakarta. Ya, jadi Pancasila seperti yang kita kenal, tapi ada tambahan 7 kata. Ya, ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, kita udah tahu bersama tanggal 18 Agustus ada yang protes, ya, ada utusan yang mengaku dari Indonesia Timur, lalu mereka mengatakan kami nggak mau kami mau melepaskan diri dari Indonesia kalau 7 kata nggak dihapus, ya. Nah, Pak Abikusno Cokrosuyoso ini yang saya takut banget salah nyebutnya, ya. Cokroaminoto Cokrosuyoso, Abikusno, ya, Abikusno Cokrosuyoso, cakep, ya. Nah, jadi 7 kata itu dihilangkan, ya. Tapi kan Piagam Jakarta sudah nggak bisa diubah, namanya piagam gitu, ya. Namanya piagam itu kayak kita bikin prasasti, gitu ya. Kita bikin prasasti udah dipahat gitu, ya. Kesepakatannya udah jadi, ya. Oleh karena itu, walaupun Pancasila akhirnya berubah jadi beda dengan Piagam Jakarta, tapi Piagam Jakarta itu adalah artefak sejarah, nggak bisa dikatakan bahwa itu nggak ada gitu, ya. Itu udah ada, ya. Dan semangat itu tetap ada, ya. Mungkin ini yang sering saya pesankan kepada teman-teman, karena ada juga di antara umat Islam yang berdebat ketuhanan yang Maha Esa itu salah. Kenapa? Karena Tuhan kita namanya bukan Tuhan, nama Tuhan kita ini namanya Allah, gitu ya. Harusnya Allah aja yang Maha Esa, gitu ya. Mungkin kita bisa berdebat soal itu sekarang, tapi dulu ketika sila ini ditulis, orang taunya itu adalah sila milik umat Islam, ya. Itu adalah sila yang bicara soal tauhid. Apa sih Tuhan yang Maha Esa? Ya Allah, nggak ada yang lain, ya. Siapa sih agama yang punya prinsip pokoknya Tuhan tuh harus satu, nggak boleh ada dua, ya. Ya cuma satu, cuma Islam doang, ya. Dan itu dinyatakan dengan jelas oleh Nyoto. Nyoto ini tokoh kedua, mungkin bisa dibilang tokoh nomor 2 di PKI, ya, setelah D.N. Aidit dulu, ya. Di sidang konstituante, Nyoto tuh pernah bilang PKI nerima Pancasila, tapi sebenarnya ada yang mengganjal. Jadi menerima dengan catatan, ya, tapi ada yang mengganjal. Apa yang mengganjal? Menurut mereka, menurut PKI, ketuhanan yang Maha Esa itu harusnya diganti dengan kebebasan beragama, ya. Dan kebebasan beragama kasih catatan lagi. Apa catatan berikutnya? Kebebasan beragama itu artinya kebebasan untuk tidak beragama. Kebebasan juga. Kenapa? Karena kalau kata Nyoto, sila pertama itu terlalu mengakomodir monoteisme, ya. Sementara di Indonesia ini ada penganut politeis, ada animis, dinamis, dan ateis. Itu kata dia, gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa sila pertama ini memang makanya kita nggak perlu menjauh dari Pancasila, nggak perlu kita memusuhi Pancasila. Perlu kita ketahui bersama Pancasila itu dari panitia 9, yang 4 itu adalah yang 4 itu adalah tokoh Islam kelas berat, ya, kelas berat semua, ya. Dan mereka lah yang berhasil mengubah tadinya ketuhanan di posisi kelima diubah jadi yang pertama. Ya, kalau orang sekuler nggak akan suka seperti itu, nggak akan suka ketuhanan yang pertama tuh, nggak akan suka, pasti mereka gelisah, gitu ya. Jadi ini betul-betul sebuah produk yang harusnya bertentangan dengan sekularisme, sangat bertentangan, ya. Apalagi ateisme, ya, nggak bisa, ateisme itu nggak masuk, gitu ya. Nah, mungkin di situ teman-teman perlu sadar juga bahwa di panitia 9 sama sekali nggak ada wakil PKI. PKI udah dari dulu, PKI itu udah lama sekali. Ya, sekarang banyak buku-buku Tan Malaka beredar, kan, ya. Ya, banyak buku-buku Tan Malaka beredar, lalu tiba-tiba orang mengklaim Tan Malaka ini tokoh bapak bangsa juga, gitu ya. Sebenarnya Tan Malaka itu kalau menurut saya tokoh ironis, ya. Kenapa ironis? Karena setengah-setengah, ya, setengah-setengah. Orang komunis PKI generasi pertama, jangan dibayangkan PKI generasi pertama itu sama dengan PKI zaman Aidit, ya, jangan. Atau zamannya Musso, itu aja udah beda tuh, ya. Antara zamannya Semaun, zamannya siapa, Tan Malaka, jangan disamakan dengan zamannya Musso, apalagi zaman Aidit, ya, apalagi zaman sekarang, ya, ke laut aja gitu, ya, jauh banget gitu, ya. PKI zaman generasi pertama itu masih pada beragama semua. Kalau kata Buya Hamka, PKI yang pernah berkembang di Sumatera Barat zamannya Tan Malaka, ya, kalau tokohnya dulu yang membawa ke Sumatera Barat Datuk Batuah. Datuk Batuah itu tokohnya apa, ya? Salah satu muridnya Sumatera Tawalib, ya. Nah, orang-orang komunis, orang-orang PKI generasi pertama itu masih sholat semua, masih beriman semua. Ya, nggak ada di antara mereka yang ateis, ya. Kita tahu sendirilah
bagaimana sih gerakan ateisme bisa bisa tumbuh di Sumatera Barat, ya susah, ya. Zaman itu ya susah sekali, apalagi zaman dulu gitu ya, sulit sekali. Ya gimana orang mau mengembangkan ateisme di sana, nggak bisa, ya. Tapi memang komunisme dulu tuh dianggap menarik, ya, karena dia antitesis dari kapitalisme, dan kapitalis itu adalah Belanda. Jadi seolah-olah Anda kalau mau ngelawan Belanda, ya, cara yang paling canggihnya itu adalah ikut PKI, ya. Itu isu yang mereka sebarkan, ya, karena komunis itu benci sekali dengan kapitalis, ya, dengan kapitalisme, dan itu benar gitu ya, antitesis gitu ya. Tapi kan tidak benar kalau dikatakan bahwa Anda harus jadi komunis untuk jadi anti kapitalis, ya. Islam itu bukan komunis, bukan kapitalis juga, ya. Nah, generasi-generasi berikutnya barulah mereka mulai betul-betul meniru cara berpikir orang di Uni Soviet atau di Cina gitu ya, yang kemudian membawa-bawa sikap anti agama gitu ya. Kalau awalnya sih nggak begitu, ya, awalnya nggak begitu. Nah, teman-teman harus sadari, tahun 45 ketika dibuat BPPKI, itu nggak ada PKI di situ. Nggak ada tokoh-tokoh PKI diajak. Gitu. Kenapa? Karena tokoh PKI memang tidak disukai sama Jepang. Nah, ini pula sebabnya kelihatan kenapa. Jadi Soekarno tuh sikap Soekarno pada Belanda sangat menentang. Kepada Jepang masih bisa kerjasama. Ya. Nah, kalau PKI nggak mau terima dua-duanya. Nah, oleh karena itu PKI dulu sangat memusuhi Soekarno. Soekarno dibilangnya antek Jepang. Ya, itu alasannya gitu ya. Nah, jadi di situ nggak ada PKI, makanya lucu ketika tahun 57 sampai 59 ketika di sidang konstituante tiba-tiba PKI mengklaim Pancasila. Ya, tiba-tiba mereka berlaga seperti paling Pancasilais, padahal sekali lagi mereka nggak terlibat merumuskan Pancasila. Ya, mereka nggak terlibat sama sekali, nggak diajak dan nggak dilibatkan. Ya, dan bukan hanya tidak terlibat saja. Ya, tapi sudah terbukti melanggar. Kenapa? Teman-teman, setelah tahun 45, Indonesia kan merdeka tuh cuma proklamasi doang, cuma modal selembar kertas saja. Ya, selembar kertas dibacakan oleh Soekarno, di sampingnya ada Bung Hatta. Ya, cuma begitu aja namanya proklamasi. Tapi namanya kedaulatan itu butuh pengakuan dari negara lain. Kapan pengakuan kedaulatan itu datang? Masih lama. Masih bertahun-tahun kemudian. Kalau nggak salah dari Timur Tengah tuh baru 47. Baru tahun 1947 baru dapat pengakuan, ya. Dan itu perjuangannya panjang sekali, ya. Tahun 46 atau 47 lah. Nah, jadi untuk sampai pada kedaulatan itu butuh proses, harus ada yang mengakui dulu. Dan ketika Indonesia baru proklamasi, nggak ada yang mengakui, ya. Sekutu juga nggak mengakui, makanya Sekutu mau datang lagi, mau masuk ke Indonesia setelah tujuan mereka selain mengusir Jepang juga mengambil Indonesia. Ya, Indonesia mau dikembalikan lagi pada Belanda karena menurut mereka Belanda yang berhak. Ya, orang Eropa ya begitu. Jadi kalau teman-teman lihat orang Amerika sekarang masih ribut aja masalah rasisme, ya jangan heran. Emang begitulah. Ya, Belanda tuh betul-betul merasa berhak atas Indonesia. Jadi tahun 45 sampai tahun 50 atau mungkin sampai tahun 49, Indonesia itu dilanda yang namanya revolusi fisik. Ya, namanya revolusi fisik. Jadi perang besar lagi, agresi militer pertama dan kedua. Ya. Belanda tuh belum ikhlas, ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan pada saat itu kondisinya seperti apa sih sampai Soekarno-Hatta ditangkap, sampai ibu kota pindah ke Yogyakarta, kemudian Yogyakarta pun dikuasai, kemudian ada pemerintah darurat di Sumatera Barat gitu ya. Itu kan ceritanya seru sekali, ya. Itu 4 tahun yang sangat menegangkan kalau menurut saya gitu ya. Ya. Tapi di antara 4 tahun itu 45 sampai 49, ya, tiba-tiba apa? Tiba-tiba tahun 48 PKI memberontak, ya. Lihat betapa jahatnya nggak sih? Kebayang nggak sih betapa jahatnya mereka ini? Ya. Indonesia baru berdiri kemarin tahun 45, masih tertatih-tatih, masih menghadapi perang, masih diserang sama Sekutu, masih diserang sama Belanda, ya. Diplomasi masih jalan terus, masih jungkir balik lagi gitu ya. Presiden kita lagi ditangkap, kemudian ada presiden darurat di Sumatera Barat, ya. Sampai kayak begitu susah payahnya kita gitu ya. Tapi tiba-tiba ada yang pingin memerdekakan diri. Kok ada yang curi kesempatan? Katanya nasionalis, katanya Pancasilais, katanya pingin Indonesia merdeka, ya, katanya anti penjajahan. Iyalah anti penjajahan, tapi ternyata punya niat lain, ya, punya agenda lain selain mengusir penjajah. Ternyata dia pengen berkuasa sendirian. Nah, itulah PKI, ya. Jadi makanya kemarin saya sempat nge-tweet, ya, saya bilang lucu kalau PKI dan simpatisan itu mengklaim Pancasila itu lucu.
PKI dan simpatisannya. Ya, jadi kalau Anda mengaku simpatisan PKI, Anda tuh lucu gitu. Kalau mengklaim Pancasila, kenapa? PKI itu nggak terlibat dalam merumuskan Pancasila. Mereka nggak terlibat sama sekali. Kedua, mereka ya sila ketuhanannya juga dianggap tidak pas. Ini kan kata-kata Nyoto sendiri. Ya, kata-kata Nyoto di sidang konstituante ada sidang konstituante tuh ada ininya ya, ada transkripnya. Jadi jangan kira saya ngomong begini ini hoax gitu ya. Enggak, ada di kalau mau ke ANRI, Arsip Nasional juga ada, gitu ya. Di rumah saya juga ada. Ya, ada beberapa ada banyak salinan dari pidato dari tokoh-tokoh konstituante itu banyak gitu ya. Termasuk dari Nyoto tadi, ya. Kemudian yang ketiga, ketika Republik lagi susah, ya, yang berontak tuh PKI, ya. Jahat sekali gitu. Sengaja mencari momentum yang kayak begitu, ya. Jadi, oleh karena itulah sejak tahun 48 reputasi PKI itu jelek sekali, ya, nggak ada bagus-bagusnya, ya. Nah, oleh karena itu ini perlu kita pelajari bersama. Itulah hebatnya PKI. Ya, tadi saya katakan mereka jahat, sekarang hebat ya, orang hebat bisa jahat gitu ya. Hebatnya PKI adalah tahun 60-an mereka bisa memulihkan reputasinya sendiri. Ya, mereka bisa membuat orang lupa bahwa mereka adalah pengkhianat bangsa. Ya, sampai akhirnya PKI jumlahnya jadi besar sekali. Ya, jadi mereka mendapatkan banyak simpati, ya, sampai akhirnya bisa menggilas yang lainnya. Sampai partai aslinya Soekarno aja PNI lewat juga, ya, tiba-tiba kehilangan wibawa lah begini di hadapan PKI gitu ya. Masyumi bisa dibubarkan segala macam. Nah, itu luar biasa hebat sekali gitu ya. Nah, ini kita perlu pelajari juga bahwa masyarakat Indonesia ini sering lupa gitu. Itu masalahnya gitu ya. Sering lupa bahwa mereka tuh tidak berperan dalam soal Pancasila dan mereka jelas-jelas melanggar, ya. Nah, teman-teman, mungkin soal sejarahnya saya cuma sampai sini dulu gitu ya. Soal sejarah kita cuma sampai sini dulu. Jadi apakah teman-teman mau bercermin dengan masa sekarang, ya terserah lah gitu ya. Ketika Pancasila jadi sekedar hashtag gitu ya, sementara pelakunya malah memaki-maki agama orang, agama mayoritas, ya terserah lah, silakan disimpulkan sendiri. Itu kan pelajaran dari sejarah ya. Kita pelajari dari sejarah bahwa ada orang ngaku-ngaku sama Pancasila padahal mereka lah yang paling banyak melanggar. Itu fakta, ya. Itulah faktanya, ya. Dan itu sudah terjadi. Ya, kezoliman terjadi di mana-mana, sementara pelakunya bicara soal kemanusiaan yang adil dan beradab, gitu ya. Nah, itulah yang oleh Bu Yamka disebut Pancasilais munafik, ya. Nah, kenapa saya hubungkan kenapa tema sekarang bukan Pancasilais munafik, ya? Tema sekarang adalah munafik, ya, bukan Pancasilais munafik. Ini hanya entry buat saya, ya. Karena saya dari dulu tergelitik kenapa Bu Yamka ngasih judul Pancasilais munafik, ya. Nah, ya udah jelas bahwa mereka ini orang-orang yang mengaku dirinya paling Pancasilais. Tapi ternyata kalau kita baca awal surat Al-Baqarah gitu ya, kita akan lihat bahwa memang sifat orang munafik itu persis seperti itu. Persis seperti itu apa? Suka mengklaim dirinya yang paling titik-titiknya ini bisa diisi. Ya, bisa diisi sendiri. Paling apa? Paling baik, paling soleh, paling Pancasilais, paling apa. Itu orang munafik tuh. Itu ciri khasnya orang munafik, ya. Kita lihat di awal surat Al-Baqarah ya, misalnya di 5, 6, 7, 8 ayat ke-8 ya, ayat ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir. Di antara manusia itu ada orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang beriman, ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah, ya. Wa ma hum bimumin, padahal mereka enggak termasuk dari orang beriman. Ya, yukhadi'unallahu alladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka berusaha menipu Allah dan orang beriman, padahal mereka menipu dirinya sendiri. Nah, itu ciri-ciri orang munafik. Berusaha menipu Allah dan orang beriman, tapi kemudian menipu diri sendiri. Ya, karena terlalu sering berbohong, lama-lama membohongi diri sendiri juga. Ya. Nah, kita lihat ayat berikutnya. Tadi berapa? 8, 9 ya. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, ya. Jadi dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah tambahkan penyakitnya, ya. Nah, kita langsung loncat aja ke ayat ke-11-nya ya. Orang-orang munafik itu seperti apa sih? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun, ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, kalau dikatakan pada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi, ya, maka mereka akan katakan saya inilah yang paling soleh, saya ini orang soleh, ya, saya ini innama nahnu muslihun,
Ya, lihat kritik dan jawabannya. Kritiknya adalah jangan berbuat kerusakan. Yang dikritik adalah satu perbuatan. Ya. Kalau orang berbuat kerusakan, apakah berarti dia ahli neraka? Enggak. Kenapa? Karena kita semua kan pernah berbuat kerusakan. Kita pernah berbuat maksiat semua. Ya. Jadi belum surat Al-Baqarah ya. Jadi di awal surat Al-Baqarah ini ayat 11 dan seterusnya gitu ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ya. Jangan kamu berbuat kerusakan. Satu kerusakan yang dikritik. Ya, satu kerusakan. Misalnya nih orang lupa gitu ya, barangkali dia buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan dong. Itu enggak baik, ya. Tiba-tiba dia bilang innama nahnu muslihun. Ya. Seolah mengatakan, lu tahu apa sih soal kebaikan? Gua nih yang paling baik. Ya, gua nih yang paling baik, ya. Orang munafik tuh baper. Ya, itu satu sisinya. Kalau dikritik, dia akan marah. Padahal yang dikritik cuma satu perbuatan, tapi dia merasa dikritik segala hal. Ya, nyadar nggak teman-teman bahwa Islam liberal itu dipromosikan dengan cara yang sama? Ya, ketika ada orang mengkritisi sesuatu, ketika ada orang menasihati orang, tiba-tiba ketika ada orang menasihati gitu ya, kamu jangan berbuat kayak begini, tiba-tiba komentar mereka apa? Wah, ini orang-orang berlagak seolah dia yang memiliki Islam. Ya, seolah dia lah yang paling benar. Ya, padahal kan kita nggak bilang begitu ya. Kita hanya mengkritisi satu perbuatan dan kita nggak bilang kita lebih baik daripada dia. Ya, kita nggak bilang begitu loh. Ya, tapi orang munafik itu adalah orang yang merespon kritik pada satu orang itu, kemudian responnya adalah klaim saya yang paling ngerti soal kesolehan. Ya, ente tahu apa sih soal kesolehan? Gua nih yang paling tahu. Ya. Jadi itu ciri khasnya orang munafik. Orang munafik itu selalu mengklaim dirinya, ya. Jadi orang yang suka mengklaim dirinya itu munafik, ya. Sementara kita lihat orang-orang paling bertakwa justru sebaliknya. Justru mereka tuh merasa jelek. Mereka ngerasa punya kesalahan, punya kekurangan. Ya, jadi orang-orang bertakwa tuh selalu merasa kurang. Orang munafik selalu merasa lebih. Udah cukup gitu. Ya, saya ini nggak ada salahnya. Ya, ente jangan mengkritisi perbuatan saya ini yang paling muslih. Ya, innama nahnu muslihun. Ya, berbahaya sekali. Ya, self love ini juga berbahaya nih kalau kebablasan gitu ya. Ya, kita harus mencintai diri kita, betul sekali gitu ya. Ya kalau Allah cinta sama kita, masa kita nggak cinta sama diri kita sendiri? Tapi cinta pada diri sendiri bukan berarti membenarkan semua yang salah dalam diri kita, nggak begitu. Ya, justru kita mencintai diri kita sendiri dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki diri kita. Jangan sampai kita jadi orang jahat lalu kemudian masuk neraka, ya kan? Berarti kita berbuat suatu hal yang jelek buat diri kita sendiri, gitu ya. Nah, kembali ke laptop ya. Ayat berikutnya Allah innahum humul mufsidun enggak, sesungguhnya mereka itulah orang yang paling merusak, ya. Mereka itu paling merusak, hanya mereka nggak sadar aja, ya. Kemudian wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu inna masa sih saya ketika dikatakan pada mereka berimanlah kamu seperti orang lain udah beriman, gitu ya. Berimanlah kamu seperti orang yang sudah beriman. Tiba-tiba dia jawab apa? Tiba-tiba dia jawab, saya ini masa sih saya harus beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman, ya. Masa sih begitu, ya. Nah, itu orang munafik itu kayak begitu, ya. Orang munafik selalu mengklaim dirinya hebat, orang lain bodoh, ya. Orang lain bodoh. Padahal kita nggak pernah mengatakan bahwa kita lebih baik daripada dia. Tapi dialah yang bapernya kelewatan, ya. Dialah yang mengklaim dirinya, ya. Nah, teman-teman coba lihat deh, ya. Coba lihat perilaku orang yang suka mengklaim Pancasila tadi, gitu ya. Ya, kita kan nggak mengatakan bahwa dia orang paling jelek sedunia, kita nggak bilang begitu. Tapi ketika kita mengkritisi sesuatu, tiba-tiba dia bilang saya ini yang Pancasila, ya. Saya Pancasila, ya. Bukan saya Pancasilais. Pancasilanya diklaim. Lu mau tahu Pancasila, lu lihat gua. Kalau saya Pancasilais, berarti saya ngikuti Pancasila. Saya berusaha mengikuti ajaran-ajaran Pancasila, gitu ya. Itu kan bagus ya. Tiba-tiba sekarang ada kalimatnya saya Pancasila. Jadi Pancasila itu saya. Ya. Zaman dulu ada istilah tuh, kalau dalam kajian-kajian politik zaman Romawi dulu ada para diktator mengatakan begitu, saya negara. Saya adalah negara, negara adalah saya. Ya. Sekarang kan ngeri ketika orang mulai mengklaim, ya. Nah, klaim ini berbahaya sekali. Klaim ini menunjukkan bahwa dia nggak ngaca lagi orangnya. Dia udah nggak pernah ngaca. Dia nggak pernah ngelihat dirinya sendiri, ya. Jadi, dan kalau udah kayak begitu, ya,
eh, dia sangat subjektif, pengikutnya pun sangat subjektif, ya, sangat subjektif. Subjektif itu kan ya emosional gitu ya, emosional pokoknya, benci sama yang lain, ya. Kalau mereka sudah berkuasa, mereka akan sangat zolim, ya, sangat zolim orang-orang seperti ini, gitu ya. Nah, di situ saya melihat judul Buya Hamka Pancasilais Munafik itu kena sekali, gitu ya, kena sekali. Kenapa kena? Ya karena ya begitulah orang munafik. Orang munafik selalu mengaku dirinya paling Pancasila. Padahal Pancasila ini nggak perlu diklaim, tapi perlu dikerjain, perlu dipraktekkan, perlu dijawantahkan. Ya, jadi nggak perlu diklaim-klaim lah. Ya, saya ini Pancasilais. Setiap orang Indonesia harusnya Pancasilais. Ya, nggak usah diklaim. Ya, dan lagi pula klaim itu bukan argumen. Ya, buat apa Anda mengatakan saya Pancasila tapi Anda melanggar Pancasila? Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, tapi semua orang yang bertuhan dihina-hina, agama dihina-hina. Tiba-tiba bilang ayat-ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat-ayat suci. Gimana? Ya, sementara sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, konstitusi paling tinggi namanya Pancasila, itu saja menempatkan ketuhanan nomor 1 gitu. Ya, gimana Anda mengatakan bahwa ayat suci di bawah ayat konstitusi? Gimana caranya? Ya, sudah saya bilang struktur Pancasila yang hasil akhir tanggal 22 Juni itu, yang hasil setelah digodok, bukan hasil dari pidato Soekarno tanggal 1 Juni, tapi hasil digodokan yang kemudian dalam Piagam Jakarta atau versi 18 Agustus barangkali gitu ya. Terserah lah gitu ya. Tapi yang jelas versi hasil godokan yang terakhir itu sama sekali bukan formulasinya orang sekuler. Ya, orang sekuler nggak akan suka ketuhanan tetap di atas, nggak bisa begitu. Ya, wong buat orang sekuler kan simbol-simbol agama jangan dipakai di luar. Pakai jilbab aja punya masalah, pakai kalung salib aja dianggap mencederai sekularisme. Di negara-negara sekuler kayak begitu, ya. Tapi kan negara kita nggak begitu. Ketuhanan yang besar tapi paling atas. Makanya kata Buya Hamka kalau mau baca sila-sila berikutnya, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, baca dulu yang pertama. Kenapa? Kemanusiaan yang adil beradab itu atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nggak ada kemanusiaan tanpa ketuhanan. Ya, kemanusiaan dalam arti tanpa ketuhanan. Ingat dulu teman-teman yang ITJ generasi awal mungkin ingat ya, dulu ada tokoh Jil ya yang tiba-tiba nulis kemanusiaan yang Maha Esa dan ketuhanan yang adil dan beradab. Ya, kita lihat ya betapa orang sekuler itu pasti resah dengan susunan itu. Pasti mereka gelisah dengan ketuhanan yang Maha Esa dan urutan struktur itu pasti meresahkan mereka. Kenapa? Karena nggak kompatibel sama logika mereka. Logika mereka kemanusiaan itu di atas, ketuhanan di bawah. Kalau perlu nomor terakhir. Ya. Tapi kan nggak bisa begitu. Dalam Panitia 9 yang merumuskan Pancasila, Piagam Jakarta, ada 4 tokoh Islam, semuanya kelas berat. Ya. Maka hasilnya nggak begitu. Ya. Nggak bisa. Makanya saran saya kepada para aktivis Islam gitu ya, kita nggak usah memusuhi Pancasila. Justru sekarang ini kita harus mengembalikan Pancasila pada logika yang benar. Kita harus mengatakan bahwa jangan bilang kan ini negara Pancasila bukan negara Islam. Islam itu adalah konteks bagi Indonesia. Ya, Indonesia ini konteksnya bukan negara Hindu, negara Buddha, enggak. Ya, bukan Majapahit, Sriwijaya, itu masa lalu. Memang ada, tapi udah nggak relevan dengan sekarang. Ya, sudah tidak relevan. Peninggalannya ada, iya. Tapi betapa jauh kehidupan bangsa Indonesia sekarang dibanding kehidupan Majapahit dulu, jauh banget. Ya, nggak relevan lagi. Ketika Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945, Indonesia itu 90%-nya Muslim. Jadi nggak ada konteks lain selain konteks Islam. Kalau meminjam kata-kata Buya Hamka ya, Indonesia itu negeri Islam, walaupun belum jadi negara Islam. Ya, itu fakta keras. Jadi nggak usah lah kita nih berdebat Pancasila ini bertentangan sama Islam apa enggak. Udah jelas enggak. Sudah jelas tidak bertentangan. Yang bikinnya juga orang-orang Islam juga, yang menegakkannya juga orang-orang Islam juga. Ya. Cuman yang nyebelinnya sekarang ini ada orang yang mengklaim paling Pancasila, paling ngerti Pancasila. Ya, ngerti Pancasila tapi sekuler. Ya, udah jelas-jelas sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ngakunya ateis, ngakunya bela PKI, tapi mengklaim Pancasila. Nah, ini nggak tepat, gitu ya. Nah, kita harus mengambil alih klaim ini. Ya, kita nggak meniru cara mereka. Kita nggak mengatakan kita yang paling Pancasilais, nggak perlu. Itu kan kelakuan orang munafik, gitu ya. Tapi
Tapi kita nggak boleh terima ketika mereka mengatakan mereka paling Pancasila. Kita nggak setuju, kita nggak percaya, ya, karena kenyataannya mereka merusak, ya. Kalau kenyataannya mereka merusak, kenyataannya mereka melanggar Pancasila, jangan aku Pancasila lah, ya. Nah itu mungkin dari saya teman-teman. Ada pertanyaan nggak sih sebenarnya? Ini kalau Gatse ini ya saya abaikan aja lah ya. Ya. Tadi ada deh pertanyaan ya. Kalau nggak salah ada yang nanya ketuhanan rumusan Soekarno berasal dari ulama dari mana tadi? Ya itu jawabannya wallahu a'lam bishawab ya. Saya nggak tahu persis ceritanya bagaimana, dan itu nah ini dari seorang ulama dari Padang Japang, 50 Koto, Mata Barat ya. Wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu apa. Yang jelas jawaban resmi apa? Karena kalau bicara sejarah kita nggak boleh ini ya, nggak boleh kira-kira ya. Namanya sejarah tuh harus ada dasarnya kita bicara begitu ya, ada faktanya gitu ya. Claim proud to be a Muslim perlu nggak sih ya? Nah kalau proud itu kan perasaan ya, perasaan. Jadi ya nggak salah ya nggak salah. Ya kan Anda yang merasakan sendiri, boleh dong Anda bilang saya bangga. Sama kayak Anda mengatakan saya sedih, saya senang, ya boleh-boleh aja, kan ada yang merasakan ya, dan saya nggak bisa bantah ya, saya nggak bisa bantah. Justru yang aneh tuh kadang-kadang aktivis Islam nih yang aneh-aneh kadang-kadang bahasanya ya, kadang-kadang bilang saya sangat menyesal insya Allah. Loh kok menyesal insya Allah? ya Anda menyesal apa enggak gitu ya. Menyesal apa enggak, itu kan perasaan kan udah pasti tahu ya. Yang ini disebut insya Allah tuh yang kita usahakan mudah-mudahan akan terjadi gitu ya. Ya besok saya datang jam 9 insya Allah, cakep gitu, itu benar ya. Jangan bilang saya sedih insya Allah ya, saya berusaha insya Allah gitu ya, nggak bisa ya. Kenapa bisa Soekarno sama PKI merasa saling memanfaatkan? Kenapa bisa? Ya karena mereka nggak bisa berkuasa sendiri, ya nggak bisa berkuasa sendiri. Kalau para sarjana sih mengatakan waktu itu 3 kaki kekuasaan yaitu Angkatan Darat, Soekarno sama PKI. Nggak bisa masing-masing berdiri sendiri, nggak bisa. Ya oleh karena itu harus ada yang bekerja sama lah gitu. Ada yang bilang kalau berbuat kebajikan itu nggak harus menghubungkan ke Tuhan, karena kalau gitu kemanusiaannya palsu. Gimana Ustaz? Ya. Kalau berbuat kebaikan nggak harus menghubungkan ke Tuhan. Nah yang ngajarin kebaikan siapa? Anda beradab nggak kalau kayak gitu? Ya misalnya saya belajar dari orang lain ya, kemudian saya nggak mengakui dia sebagai guru saya, itu beradab nggak? Ya kemanusiaan macam apa kayak begitu? Ya nggak baik kan? Nah sekarang kalau saya nggak mengakui kebaikan Tuhan, wajar nggak? Ya lagi pula dalam Islam nggak bisa begitu. Ya dalam Islam nggak bisa begitu. Kita nih berbuat ini karena kebaikan ini karena Allah kasih taufik dan hidayah. Gak mungkin kita menghindar dari situ. Tiba-tiba kita bilang saya berbuat baik begini, kenapa? Karena saya pengen aja kerjaan sendiri, gak ada yang ngajarin, gak ada yang nyuruh saya, dan saya gak percaya saya dapat pahala. Wah, ya bahaya sekali gitu ya. Gak bisa. Ya, itulah makanya kemanusiaan tuh gak bisa ditaruh di bawah, gak bisa ditaruh di atas gak bisa ditaruh di atas dari ketuhanan yang maha esa, gak bisa. Karena akan merusak bangunan pemikiran. Bagi orang Islam itu penting sekali, ketuhanan tuh diatur di atas dulu, baru bicara yang lain. Ya, nah jadi makanya sekali lagi saya bilang Pancasila tuh udah pas dengan logika kita umat Islam, udah punya kita banget lah gitu ya. Jadi nggak perlu kita merasa khawatir lagi Pancasila ini punya siapa gitu ya, karena kita melihat yang mengklaim Pancasila ternyata musuh-musuh Islam gitu ya. Mungkin kita melihat kayak begitu. Nah yang salah tuh adalah karena mereka memanfaatkan itu. Yang salah adalah mereka mengklaim, itu yang salah gitu ya. Tapi kita nggak perlu menjauh dari Pancasilanya. Pancasila tuh nggak jelek ya, nggak jelek, dan itu adalah produk dari pemikiran Islam juga. Kenapa Allah hadirkan kemunafikan dalam diri? Bukan kemunafikan ya. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Allah kasih ilham untuk berbuat baik sama berbuat buruk ya. Nah sekarang pertanyaannya kita bisa mengendalikan diri apa enggak, itu aja ya. Itu sebagai ujian kepada kita. Kalau kita berbuat baik semua, namanya bukan manusia. Kalau kita terus menerus dapat kita nggak pernah merasakan godaan, maka hidup ini apa susahnya? Ya. Nah, kalau gitu kita hidup jadi malaikat ya, dan malaikat ya malaikat ya hidupnya begitu saja ya. Kan malaikat nggak mendapat pahala, nggak mendapat kenikmatan
Ya, malaikat tuh kalau diciptakan, tugas kamu ngapain? Tugas kamu nurunin hujan, itu aja dikerjain. Dia nggak akan kerjain yang lain. Dan nggak akan malaikat tuh membantah sama Allah, nggak akan. Ya, tapi manusia dikasih kesempatan. Ya, Anda mau menerima atau mau bantah, ya, Anda punya pilihan. Karena itu kalau Anda bikin pilihan yang baik, ada pahalanya. Kalau Anda bikin pilihan yang jelek, ada dosanya. Malaikat nggak ada. Ya, malaikat ya gitu aja hidupnya. Ya. Ustaz, dulu kubu sekuler dengan PKI berbeda kan ya? Ya, jadi sebenarnya semua tahu bahayanya PKI, tapi ya seperti saya bilang tadi, saling memanfaatkan. Ya, saling memanfaatkan. Mereka saling memanfaatkan. Sebenarnya yang nasionalis sekuler itu pun dalam sidang konstituante itu udah hampir nyambung sama yang Islam. Ya, sebenarnya antara yang nasionalis sekuler sama nasionalis Islam tuh nggak terlalu jauh jaraknya gitu, masih bisa ngobrol lah gitu. Ya, cuma sama PKI ini yang nggak bisa, ini yang susah gitu ya. Dan PKI lebih merapat ke kubu sekuler, ya. Nah, ketika dia berkuasa, yang lain KO juga kan, yang lain habis juga. Partai Murba juga nggak bisa maju, partai PNI juga habis. Pokoknya dia maunya berkuasa sendiri, ya. PKI sama PSI itu kayak anjing sama kucing. Padahal sosialisme sama komunisme, ya, bisa dibayangkan nggak? Jadi betapa jeleknya tabiat PKI sebenarnya gitu ya. Betapa jeleknya itu sama teman yang jaraknya deket aja, ya nggak mau bergabung juga gitu ya. Beda PKI yang sekarang sama yang dulu gimana Ustaz? Nah, susah saya jawabnya. Kenapa? Kalau yang sekarang resminya kan udah nggak ada. Resminya udah nggak ada. Simpatisannya aja yang ada gitu ya. Kalau sekarang sih saya rasa PKI yang asli udah nggak ada. Ya, kenapa? Karena ya banyak simpatisan PKI sekarang yang kelakuannya kapitalis kok. Ya, sekarang ini banyak. Kalau saya lihat sih orang-orang anak-anak muda sekarang ini, milenial-milenial yang sok-sok baca buku kiri, itu cuma anti agama aja mereka. Mereka kesel sama agama aja. Sebenarnya mereka itu sekuler, itu aja. Ya. Kalau dibilang komunis, nggak juga. Orang komunis zaman dulu kan hidupnya prihatin. Orang komunis zaman sekarang kapitalis. Ya, duitnya banyak, makannya enak. Ya, lihat negara dililit hutang kayak begini, masa orang komunis tenang-tenang aja sih? Ya, harusnya orang komunis paling marah nih dengan situasi kayak begini. Ya, kok kita bisa didikte sama negara lain gitu ya? Karena hutangnya banyak, harusnya mereka sensitif. Tapi nyatanya yang simpatisan PKI sekarang enggak tuh, ya, kelakuannya kayak kapitalis gitu ya. Jadi kelihatannya sih memang hanya nggak suka sama agama aja. Gimana cara nasihatin orang yang suka menjauhkan kemanusiaan langsung merasa attacked, ya gimana lagi, ya kadang-kadang saya suka susah kalau ditanya gimana nasihatin mereka orang ya, karena yang kita nasihati itu orang dewasa juga, mereka harus memilih mau nerima hidayah apa enggak. Ya, kalau kita kasih argumen yang sebagus-bagusnya argumen, kalau mereka nggak mau juga ya udah gitu ya, nggak mau aja gitu ya. Nah, dikasih tahu tentang tauhid merasa attack ya berarti mereka benci agama itu saja. Ya. Daripada Islamisasi Indonesia, lebih tepat pemurnian sejarah Indonesia, ke Indonesia sudah Islam. Benarkah statement begitu Ustaz? Nggak juga, Indonesia kan belum Islami. Indonesia sudah Islam, tapi belum Islami. Orang beragama Islam udah mayoritas mutlak di Indonesia, tapi Islami kan belum. Islam itu masih panjang, ya, pembahasannya masih panjang ya. Jadi tidak tepat kalau dibilang Indonesia sudah Islami, belum. Ya. Please banget nanti di save, tenang aja tuh, nanti biasanya di save juga. Kemarin juga episode pertama juga di save kan. Banyak yang suka bilang jangan bawa-bawa Tuhan pas saya takbir. Gak apa-apa saya Pak, gak apa-apa ya Pak Ustadz, dalam sedih dan senang saya bertakbir. Nah kita sholat juga takbir. Ya, jangan bawa-bawa Tuhan pas saya takbir. Ya gimana? Namanya takbir ya bawa-bawa Tuhan lah. Emang bisa takbir tanpa bawa Tuhan gitu ya. Terus bisa apakah orang Islam tidak bawa Tuhan? Bisa? Gak bisa juga kan? Ya susah. Mengapa agama itu perlu diteliti? Maksudnya apa ya? Mengapa agama perlu diteliti ya? Barangkali kita sebagai muslim walaupun udah beriman tetap harus meneliti agama kita. Kenapa? Karena kalau jawaban saya nih ya, karena akal kita jalan terus. Nah, otak kita muter terus, suatu hari akan muncul pertanyaan. Pertanyaan itu akan muncul terus. Nah, kalau tiba-tiba pertanyaan muncul kita nggak mau jawab, ya lama-lama akidah kita tergadai. Jadi kita harus meneliti. Agama itu harus diteliti, nggak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau kata Prof. Nakib Alatas, iman itu dilindungi dengan ilmu. Ya, kalau nggak ada ilmu, iman itu bisa lepas begitu saja. Lihat aja orang-orang yang bisa jadi korban kristenisasi misalnya gitu ya. Kenapa sih mereka terkristenisasi? Karena dipacarin, karena dihamilin, karena dikasih Indomie sekardus. Kan banyak yang kayak begitu gitu kan. Lihat betapa mudahnya akidah itu terjual kalau kita ilmunya nggak kuat. Ya. Teman-teman mohon maaf saya terpaksa mencukupkan sampai sini dulu karena setahu saya di Instagram batasnya 1 jam, tinggal 2 atau 3 menit lagi.
Ya, tapi daripada putus mendingan lebih cepat kita sudahi saja ya. Kita akan sambung lagi insya Allah dalam episode ketiga Ngops Bareng, tentu saja dengan tema yang berbeda lagi. Sampai jumpa lagi di Ngops Bareng episode berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala partisipasinya. Dan insya Allah ini akan di save ya, tenang aja. Sampai jumpa pada mudah-mudahan insya Allah Kamis depan ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.